Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Apriliani Wardani Putri, pada mata kuliah Kewirausahaan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bisnis plan saya, di mana pada bisnis plan tersebut, saya memilih suatu produk yaitu masker kain rendah. Dan nama usahanya yaitu Queen Mask. Ikuti terus ya teman-teman. Nah, di sini terdapat 6 poin yang akan saya bahas pada kali ini. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua aspek pasar dan pemasaran, yang ketiga aspek manajemen dan organisasi, yang keempat aspek produk, yang kelima aspek keuangan, dan yang keenam yaitu kesimpulan. Kita masuk kepada yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, apa yang melatar belakangi saya memilih usaha ini? Seperti yang sama-sama kita ketahui, bahwasanya sampai saat sekarang ini, kita sedang dilanda oleh suatu virus yang disebut dengan COVID-19. Seperti yang kalian ketahui juga, bahwasanya COVID-19 ini merupakan virus yang berasal dari Wuhan, Cina. Awal mulanya virus ini berasal dari pasar hewan atau daging yang ada di Wuhan. Virus corona ini muncul karena kurangnya kebersihan dan makanan yang tidak sehat. Dan sampai sekarang pun hampir seluruh belahan dunia sedang mengalami pandemi COVID-19, terutama negara kita, Indonesia. Sudah banyak sekali korban berjatuhan akibat COVID-19 ini yang penyebarannya itu begitu cepat. Nah, salah satu penanganan dari virus ini menurut WHO adalah dengan menggunakan masker. Tentunya, masyarakat mencari masker yang aman digunakan saat pandemi sekarang dan bisa digunakan berulang kali agar dapat menghemat pengeluaran. Masker kain merupakan salah satu jalan sekaligus peluang usaha dalam kesulitan masyarakat dalam mendapatkan masker dengan harga yang terjangkau. Masker kain bisa digunakan terus-menerus hanya dengan dicuci. Namun, kualitas tetap harus diutamakan dikarenakan produk ini berfungsi sebagai alat kesehatan untuk masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, masker kain terus-menerus mengalami inovasi seperti penambahan rendah pada bagian sisi masker dan tali serut yang digunakan. Nah, itu cocok sekali bagi kaum hawa yang ingin tampil fashionable dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Hal ini bertujuan agar masyarakat tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Selanjutnya kita masuk kepada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu segmentasi pasar. Di sini saya menargetkan produk untuk semua kalangan, tetapi lebih mengacu pada kalangan seperti anak muda dan orang tua, karena masker yang saya pasarkan ini berbahan kain diamond Itali dengan rendah kain, sehingga kurang cocok digunakan bagi anak-anak, karena anak-anak mungkin lebih menyukai masker dengan desain kartun. Sehingga sasaran utama dari produk saya ini yaitu anak muda dan orang tua. Selain itu, target pasar saya untuk jangka panjang yaitu ingin mengoptimalkan penjualan melalui media promosi yang saya gunakan sesuai dengan target yang telah saya tetapkan, dan juga menjual aksesoris masker seperti konektor masker, strap masker, dan masker kain dengan inovasi terbaru lainnya. Dan juga target penjualan yang harus saya capai saat saya memulai usaha ini dalam sebulan yaitu 50 pieces masker. Kita masuk yang kedua yaitu kompetitif. Nah, pesaing yang saya hadapi di dalam usaha ini yaitu penjual masker dengan harga yang lebih murah dengan berbagai motif masker yang kekinian dan juga menarik, sehingga dapat memikat minat konsumen. Tetapi dari beberapa keunggulan yang ada pada produk pesaing tersebut,
saya mencari peluang yang dapat dimanfaatkan untuk produk masker kain rendah saya ini, yaitu produk yang saya pasarkan tersebut memiliki nilai dan keunikan tersendiri yang tidak ada pada produk para pesaing. Dan inovasi yang diberikan yaitu seperti desain tali serut dan rendah pada salah satu sisi bagian masker, yang mana tentunya terbuat dari bahan diamond Itali yang aman digunakan sebagai bahan masker, serta banyak pilihan warna yang menarik. Dan tentunya saya mengutamakan kualitas produk sehingga konsumen puas akan produk yang saya pasarkan tersebut dan ingin melakukan transaksi pembelian lagi dan lagi kepada saya. Selain itu, saya juga melakukan promosi dengan penyebaran flyer di media sosial serta promosi sederhana yang saya lakukan dari mulut ke mulut sehingga dapat memberikan masukan dan dorongan kepada konsumen untuk membeli produk yang saya tawarkan. Kita masuk yang ketiga, yaitu strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran yang saya lakukan di sini yaitu ada 5P. Yang pertama yaitu positioning, yang kedua price, yang ketiga product, yang keempat promotion, dan yang kelima yaitu place. Yang pertama, positioning. Produk yang saya tawarkan yaitu masker kain rendah yang sangat friendly bagi hijaber masker. Ini tidak hanya sebagai kebutuhan kita di saat pandemi sekarang, tetapi juga sebagai fashion karena memiliki desain yang unik seperti rendah kain pada salah satu sisi masker dan tali serut. Dan juga masker ini cocok digunakan untuk pesta. Yang kedua yaitu price. Saya menyediakan masker kain rendah ini dengan aneka macam warna dengan harga Rp15.000. Dan jika konsumen melakukan pembelian masker sebanyak 2 pieces masker atau lebih, maka harga yang saya berikan itu yaitu Rp27.000. Sedangkan modal yang saya setorkan untuk memulai usaha ini yaitu sebanyak Rp700.000. Dan untuk produk serupa, mereka melakukan penjualan masker dengan harga Rp16.000 per pieces. Yang ketiga yaitu produk. Produk yang saya jual yaitu masker kain rendah dengan tali serut. Dalam hal produk, saya sangat memperhatikan kualitas karena ketika konsumen membeli, itu bukan hanya sekedar ingin terhadap produk, tetapi juga membutuhkan produk yang ditawarkan. Dan saya memperhatikan kepuasan konsumen terhadap produk yang saya tawarkan. Untuk produk, saya menyediakan sistem barang ready dan pre-order, di mana paling lama yaitu 3-4 hari. Yang keempat yaitu promotion. Nah, di sini saya menggunakan beberapa media promosi untuk memperkenalkan produk yang saya pasarkan. Di antaranya yang pertama yaitu dari mulut ke mulut. Nah, promosi ini merupakan promosi yang paling sederhana, serta tidak memerlukan banyak biaya untuk melakukan promosi ini. Cukup dengan bercerita dengan teman-teman atau keluarga saya untuk mempromosikan usaha ini, sehingga secara tidak langsung semua konsumen atau masyarakat akan mengetahui usaha saya ini. Nah, apabila usaha saya ini sudah diketahui dan disukai, maka konsumen tersebut akan memberitahukan kepada orang lain untuk membeli masker di tempat saya. Nah, media promosi yang kedua yaitu dengan media sosial. Selain promosi dari mulut ke mulut, maka promosi juga dapat dilakukan menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, Shopee, WhatsApp, Line, dan lain-lain. Karena sebagian besar masyarakat telah menggunakan media sosial, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui usaha saya ini. Yang terakhir yaitu place. Usaha yang saya jalankan ini yaitu online shop. Untuk lokasi saya sendiri itu berada di Kota Bukit Tinggi. Sedangkan untuk tempat saya mungkin belum ada membuka toko tetap secara offline. Tetapi saya bisa melakukan penjualan produk secara langsung di lapangan Tinwira Beraja Bukit Tinggi pada hari Sabtu dan Minggu.
Selanjutnya kita masuk kepada analisis SWOT. Yang pertama, kita masuk kepada bagian kekuatan atau strength. Nah, terdapat beberapa strength pada produk yang saya pasarkan ini. Yang pertama yaitu harga masker yang terjangkau. Yang kedua, terbuat dari bahan diamond Italia yang berkualitas. Selanjutnya memiliki keunikan yaitu terdapat rendah pada satu bagian sisi masker dan tali serut yang digunakan. Selain itu, untuk promosi sudah memakai sosial media sehingga dapat disebarkan secara luas. Dan yang terakhir, menerima jasa pengiriman gratis khusus wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Yang kedua, kita masuk pada kelemahan atau weakness. Nah, pada produk saya ini terdapat dua kelemahan, yaitu produk yang dipasarkan belum banyak variasi, dan selain masker ini, itu tidak ada lagi produk andalan. Yang ketiga, peluang atau opportunity. Pada produk saya ini terdapat dua peluang. Yang pertama, di tempat saya, khususnya Bukit Tinggi, itu jarang yang memasarkan produk masker seperti yang saya pasarkan, sehingga ini berpeluang bagi saya yang ingin melakukan penjualan di pasaran. Yang kedua, itu terdapat potongan harga atau diskon jika pembelian lebih dari 2 masker. Dan yang keempat, mengenai ancaman atau threat. Itu terdapat 3 ancaman pada produk saya ini. Di antaranya, yang pertama, munculnya pesaing baru di pasaran dengan desain masker yang lebih bervariasi dan beragam. Yang kedua, selera masyarakat yang cepat berubah, sehingga dapat menyebabkan kemunduran apabila tidak melakukan inovasi-inovasi baru. Dan yang terakhir, adanya persaingan harga yang kompetitif. Nah, selanjutnya kita masuk pada jasa pelayanan. Di sini, saya sangat mengutamakan kepuasan konsumen. Kenapa? Karena dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen, maka konsumen tersebut pasti akan suka dan nyaman ketika berbelanja kepada saya. Nah, pelayanan yang diberikan di sini akan menentukan seberapa banyak konsumen akan membeli produk yang saya tawarkan. Di sini, pelayanan yang saya berikan kepada konsumen itu seperti yang telah saya sebutkan tadi, berupa potongan harga jika konsumen tersebut membeli 2 produk, dan adanya jasa pengiriman gratis di dalam Kota Bukit Tinggi, dan akan langsung diantarkan oleh saya sendiri sebagai owner kepada konsumen. Nah, selanjutnya kita masuk kepada aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama yaitu mengenai identitas. Nah, Queen Mask itu sendiri merupakan jenis usaha yang bergerak di bidang distributor masker, yang mana baru akan dirintis dan didirikan oleh saya sendiri dengan modal yang bersumber dari uang pribadi. Nah, usaha ini dikelola secara bersama-sama dengan saudara-saudara saya untuk memudahkan pekerjaan saya dalam menjalankan usaha ini. Selanjutnya, pengorganisasian. Nah, di sini terdapat 4 bagian yang mana telah memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang pertama, bagian order pembelian dan order penjualan. Pada bagian ini itu dilakukan oleh saya sendiri, yang mana tugasnya melakukan pemesanan masker kepada produsen dan mencatat orderan dari konsumen. Bagian yang kedua yaitu pengemasan, itu dilakukan oleh saya beserta saudara-saudara saya, yang mana tugasnya melakukan pengemasan pada produk. Yang ketiga, bagian pemasaran. Pada bagian ini itu dilakukan oleh saudara-saudara saya, yang mana tugasnya melakukan promosi produk dan mengantarkan pesanan kepada konsumen yang berada di sekitar Kota Bukit Tinggi. Yang keempat yaitu bagian akuntansi dan
keuangan. Nah, pada bagian ini itu dilakukan oleh satu orang yang mana bertanggung jawab untuk memegang uang serta mencatat pemasukan dan pengeluaran dari produk. Selanjutnya kita masuk kepada aspek produk. Yang pertama kita membahas deskripsi produk. Seperti yang telah saya sampaikan di awal video tadi, bahwasanya usaha ini saya beri nama Queen Mask, yang mana Queen Mask ini yaitu masker kain yang terbuat dari bahan diamond Italia yang berkualitas. Nah, saya mendirikan usaha ini karena melihat tingkat COVID-19 yang semakin meningkat sampai saat ini dan anjuran pemerintah kepada seluruh masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, sehingga ini memiliki peluang yang sangat besar bagi saya. Selain itu, usaha ini menyajikan masker dengan bentuk yang berbeda dari masker yang pada umumnya, yang mana jika masker yang pada umumnya terbuat dari kain polos saja, kali ini saya membuat inovasi dengan menambahkan rendah kain pada salah satu sisi masker dan tali serut bagi yang tetap ingin tampil fashionable. Selanjutnya kita masuk kepada jenis produk. Nah, jenis produk yang ditawarkan dalam usaha ini yaitu masker kain rendah dengan harga Rp15.000 per piecesnya. Di sini saya sebagai distributor masker kain rendah itu melakukan pemesanan masker kepada produsen yang berada di Jawa Barat yang bernama Rani Hijab dengan pertimbangan-pertimbangan, yaitu karena harga modal yang diberikan lebih murah dan tidak dibebankan biaya kirim serta produk-produknya yang menarik. Selanjutnya mengenai ruang lingkup produk. Nah, untuk permulaan dari Queen Mask ini sendiri itu hanya berada di daerah Bukit Tinggi. Tetapi saya menyediakan pemesanan produk dari berbagai daerah karena saya juga menggunakan media online seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Line, dan Shopee sebagai media utama promosi. Selanjutnya kita masuk kepada aspek keuangan. Yang pertama kita akan membahas sumber modal. Nah, di sini modal awal yang digunakan dalam usaha ini itu bersumber dari uang pemilik, yaitu sebesar Rp700.000. Dan untuk sumber daya sebanyak 3 orang tadi itu dikelola bersama keluarga saya secara sukarela, sehingga belum mengeluarkan biaya gaji karyawan. Selanjutnya mengenai alokasi pendanaan. Nah, dari modal yang terkumpul tadi, itu alokasi pendanaan yang diperlukan bisa kita lihat pada tabel tersebut. Diasumsikan dalam sebulan itu kita memasarkan sebanyak 50 pieces masker. Nah, itu bisa kita lihat pada bagian poin A, biaya order dari produsen untuk pemesanan masker. Itu total harganya sebanyak Rp600.000. Sedangkan untuk biaya pengemasan, untuk pembelian plastik, kertas Samson, sticky note, serta lem, itu untuk total biaya pengemasannya sebanyak Rp77.500, sehingga total untuk keduanya itu sebanyak Rp677.500. Selanjutnya kita masuk kepada perkiraan pendapatan per bulan. Nah, di sini saya asumsikan pendapatan untuk usaha Queen Mask ini untuk target penjualannya di setiap bulan yaitu 50 pieces masker. Dan dalam melakukan penjualannya itu saya menjual dengan harga jual Rp15.000 per pieces masker. Sehingga untuk penjualannya dapat dianggarkan dalam sebulan itu 50 pieces masker tersebut dikali Rp15.000, sehingga didapat total pendapatannya per bulan Rp750.000. Selanjutnya kita masuk kepada proyeksi laba rugi per bulan. Nah,
bisa teman-teman lihat pada slide tersebut bahwasanya laba bersihnya didapat 72.500, yang mana hasilnya diperoleh dari pendapatan dari hasil penjualan sebesar Rp750.000 dikurangi dengan harga pokok penjualan dari pembelian masker sebesar Rp600.000, sehingga didapat laba kotornya sebesar Rp150.000. Nah, selanjutnya laba kotor tersebut dikurangi dengan biaya pengemasan sebesar Rp77.500, sehingga didapat laba bersihnya sebesar Rp72.500. Selanjutnya mengenai arus kas per bulan. Nah, bisa teman-teman lihat juga pada slide tersebut bahwasannya kas akhir dari arus kas tersebut Rp772.500, yang mana itu diperoleh dari total kas masuk sebesar Rp750.000 dari hasil penjualan dikurangi dengan total kas keluar, yang mana total kas keluar itu terdiri dari pembelian masker sebesar Rp600.000 dan biaya pengemasan sebesar Rp77.500, sehingga total kas keluarnya sebesar Rp677.500. Kemudian total kas masuk dikurangi dengan total kas keluar, sehingga didapat surplus sebesar Rp72.500. Kemudian ditambahkan dengan kas awal sebesar Rp700.000 dan didapat kas akhirnya sebesar Rp772.500. Baiklah, yang terakhir kita masuk kepada kesimpulan. Yang dapat saya simpulkan dari bisnis plan saya ini yaitu, sebagai wirausahawan, saya akan meningkatkan penjualan serta terus memberikan inovasi pada produk agar bisa memenuhi kebutuhan konsumen sesuai dengan yang diinginkan konsumen tersebut, dan juga meningkatkan kualitas untuk produk saya agar para peminat atau konsumen puas atas produk masker yang saya pasarkan. Nah, saya yakin usaha ini dapat berkembang dan akan mencapai keberhasilan, dan saya juga sadar bahwasanya usaha ini tak akan langsung berkembang pesat, tetapi saya akan terus berjuang untuk terus menjalankan dan mengembangkan usaha ini untuk mencapai puncak keberhasilan yang dikenal banyak orang. Harapan saya di sini sebagai pengusaha pemula adalah ingin usaha ini dapat bertahan, berkembang, dan semakin maju, yang tidak hanya bermanfaat bagi pemilik sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain, dan terus semangat dalam menjalankan usaha ini. Baiklah, sekian dulu ya penjelasan saya mengenai bisnis plan ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin atau berniat memulai membuka usaha seperti saya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.